hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pendengar radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Berau, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Kendari, Roja Surabaya, Roja Bandung, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, dan beberapa radio lain yang ikut gabung, juga para pemirsa Roja TV, Persada TV, dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada melalui akun apa saja. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Tema yang kita angkat sekarang setelah kita membahas masalah akidah, masalah rukun iman, kita sekarang akan berbicara tentang hal yang harus kita hindari sejauh-jauhnya. Kita membahas sebuah keburukan bukan untuk diamalkan. Kita mengetahui keburukan agar kita bisa menghindari dan menjauhinya. Yang kita akan bahas adalah mengenal bid'ah, untuk kita jauhi, untuk kita hindari, untuk kita tempatkan secara proporsional dan disikapi secara adil berdasarkan syariat Islam yang diterangkan oleh para ulama. Apa makna bid'ah? Secara bahasa, bid'ah itu diambil dari kata al-bid'u, lalu ditambah huruf ta marbutoh untuk mubalaghah. Makna bid'ah adalah al-ikhtira' ala ghairi mithalin sabiq, mengadakan sesuatu tanpa model, tanpa contoh sebelumnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 117, Badi'us samawati wal ard. Allah itu al-badi'. Badi' itu artinya mengadakan segala sesuatu tanpa contoh. Badi'us samawati wal ard, Allah mengadakan langit dan bumi, menciptakan, berkreasi, berinovasi tentang langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Dalam menciptakan langit dan bumi, Allah tidak mencontoh apapun ataupun siapapun. Itu terungkap melalui kata al-badi'. Badi'us samawati wal ard. Itu satu akar kata dengan bid'ah. Nabi SAW bukan Rasul yang bid'ah. Artinya bukan yang baru. Bukan yang ujug-ujug ada. Tapi telah berlalu Rasul-Rasul sebelumnya. Allah menyatakan dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-9, Qul ma kuntu bid'am minar rusul. Katakan oleh Muhammad, aku bukanlah Rasul yang bid'ah. Artinya bukan Rasul yang baru yang tidak ada sebelumnya. Enggak, sebelumnya ada Rasul. Makna ayat ini adalah ma kuntu awwala man jaa bir risalati minallahi ilal ibad bal taqaddamani katsirun minar rusul. Makna dari ma kuntu bid'an minar rusul,
Artinya aku bukanlah Rasul yang pertama kali datang membawa risalah dari Allah untuk hamba-hambanya. Tapi aku telah didahului oleh banyak Rasul sebelumnya. Itulah makna bid'ah secara bahasa. Jadi bid'ah adalah mengadakan sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Orang atau perbuatan mengada-adakan kebid'ahan disebut dengan sebutan al-ibtida'. Ibtida' itu mengadakan sesuatu yang baru tanpa ada contoh, sebuah kreativitas. Ada dua jenis ibtida'. Pertama, al-ibtida' fil adat. Ibtida' dalam hal adat. Ibtida' itu mengadakan sesuatu yang baru dalam perkara-perkara dunia yang kemudian menjadi adat, menjadi kebiasaan, menjadi rutinitas. Seperti berkreasi, membuat, mengada-adakan sesuatu dalam masalah sains, teknologi, peradaban, atau apapun dari perkara dunia ini. Maka berkreasi, mengadakan, membuat, menciptakan sesuatu yang baru dalam perkara dunia, ini hukumnya mubah. Boleh, bahkan bagus selama itu manfaat. Al-aslu fil asya'i al-ibahah illa ma qama dalilun ala nahyi. Segala sesuatu pada asalnya dalam perkara dunia boleh. Kecuali kalau ada dalil yang melarangnya, barulah haram. Selama tidak ada yang melarang, boleh. Karena hukum asal dalam segala perkara urusan dunia, hukumnya boleh. Inilah al-ibtida' jenis yang pertama. Seperti contohnya umpamanya adanya pesawat terbang, adanya alat transportasi yang canggih apapun namanya. Di zaman Nabi-nya tidak ada. Di zaman Nabi hanya ada onta, hanya ada keledai, hanya ada kuda dan yang sejenisnya. Belum ada sepeda, motor, mobil, kereta, pesawat. Lalu orang berkreasi. Apakah ini perkara dunia apa perkara agama? Perkara dunia. Maka boleh, bahkan bagus selama itu manfaat, sekalipun dipakai sebagai sarana yang mempermudah ibadah. Dulu nggak ada pengeras suara, sekarang ada. Dulu tidak ada radio, tidak ada TV, tidak ada internet. Di zaman Nabi SAW tidak. Sekarang kita adakan. Boleh apa tidak? Bagus. Karena ini perkara dunia, bukan perkara agama. Sekalipun bisa dipakai sebagai fasilitas yang mempermudah pelaksanaan agama. Karena adanya pesawat, kita berhaji hanya dalam hitungan jam perjalanan dari sini ke Mekah. Kalau dulu nggak bisa kita ke Mekah. Sebelum ada pesawat, sebelum ada kapal laut, nggak bisa berenang kita. Kalau dulu kita dakwah di sini hanya untuk sekitar. Sekarang dakwah di sini bisa menyebar di detik yang sama ke seluruh penjuru dunia. Melalui internet, melalui teknologi, melalui TV, melalui radio, melalui streaming, dan segala macam media sosial. Apakah ini termasuk ke dalam perkara bid'ah yang terlarang? Enggak. Karena ini urusan dunia, bukan dalam perkara agama. Inilah al-ibtida' yang pertama. Ibtida' yang kedua, al-ibtida' fid din. Fil umurid diniyah. Ibtida' berkreasi, mengada-adakan sesuatu dalam perkara agama. Ini haram. Karena kaidah dalam perkara agama, al-aslu fil ibadati at-tahrim. Illa maqama dalilun ala amrih.
Pada asalnya hukum melakukan ibadah, melaksanakan agama apapun haram. Kecuali kalau ada dalil yang memerintahkan. Kalau ada amalan yang tidak diperintahkan oleh Al-Quran, oleh hadis, lalu dilakukan dengan keyakinan melaksanakan perintah agama, maka tidak boleh. Berarti mengadakan sesuatu yang baru, amalan baru di dalam agama, maka tidak boleh. Nabi SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa orang yang mengada-adakan satu urusan dalam agama kami yang tidak termasuk bagian dari agama kami, maka hal itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan tapi tidak ada contoh, tidak ada perintah dalam agama kami, maka amalan itu tertolak. Kalau amalan itu diyakini sebagai pelaksanaan dari perintah agama. Padahal agama tidak memerintahkan. Jadi al-ibtida dalam perkara dunia bagus selama itu manfaat. Al-ibtida dalam perkara agama haram sekalipun isinya bagus. Rata-rata mengada-adakan perkara baru dalam agama isinya pasti bagus. Kalau jelek mah nggak akan diamalkan orang, isinya bagus. Tapi karena agama tidak memerintahkan, ya jangan dilakukan. Coba umpamanya kita sholat subuh yang harusnya 2 rakaat, lalu kita tambah menjadi 3 rakaat. Apa sih isi rakaat yang ketiga? Ada kejelekan? Tidak ada. Isinya takbir, isinya fatihah, isinya surat, isinya ruku. Isinya sujud, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, membesarkan Allah, gitu ya. Ada sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada salamnya, semuanya itu nggak ada yang buruk. Apakah karena semua isinya bagus boleh kita lakukan? Haram, tidak boleh. Di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya nambah-nambah syariat Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka haram, tidak boleh. Masuk ke dalam keumuman hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Maka bid'ah tidaknya suatu amalan tidak dilihat dari isinya, konten. Oh, isinya bagus, apa salahnya? Enggak. Walaupun bagus, kalau tidak disyariatkan jangan dilakukan. Ya. Jadi mengadakan kreativitas, inovasi, membuat perkara baru dalam urusan agama haram, ini tidak boleh. Adapun kebid'ahan dalam perkara agama yang terlarang ada 2 jenis juga. Pertama, bid'ah qauliyah i'tiqadiyah. Pertama, kebid'ahan berupa ucapan. Ucapan itu maknanya pendapat, pemahaman yang berupa keyakinan. Seperti pendapat, ucapan, pemahaman Jahmiyah, juga Mu'tazilah, juga Rafidhah. Jahmiyah itu pengikut Jahm bin Safwan yang menolak seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Mereka bilang Allah nggak punya sifat. Niatnya baik, niatnya bagus. Apa niatnya baik itu? Ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Kalau Allah punya sifat dan semua sifatnya itu sama dengan makhluk. Allah mendengar, Allah melihat, makhluk mendengar, makhluk melihat. Allah berbicara, makhluk berbicara. Allah umpamanya disebutkan dalam Al-Quran Rahman Rahim, manusia juga Rahman Rahim, dan seterusnya. Makanya Allah enggak punya sifat.
Kalau Allah punya sifat sama dengan makhluk, seluruh sifat Allah ditolak. Demikian juga Mu'tazilah. Demikian juga Rafidhah. Pemahaman dan pendapat yang menjadi keyakinan mereka itu bersifat baru yang tidak pernah diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya di zaman dahulu, dan begitu pula kelompok-kelompok sesat lainnya yang menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah jenis kebidahan yang pertama, bid'ah qauliyah i'tiqadiyah. Kedua, bid'ah fil ibadah. Kebidahan dalam melakukan ibadah. Seperti beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Ibadahnya mah benar kepada Allah, ditujukan kepada Allah, niatnya untuk Allah. Tapi caranya keliru, caranya ngarang sendiri, caranya dicampur aduk dengan adat, dengan budaya, dengan kebiasaan, dengan kultur dan yang sejenisnya. Atau bahkan diganti secara keseluruhan atau diganti sebagiannya, ditambah, dikurang, dan yang sejenisnya, sehingga menyimpang dari cara-cara asal yang disyariatkan. Bid'ah di dalam perkara ibadah ini ada 4 jenis. Apa sajakah itu? Pertama, ma yakunu fi aslil ibadah. Pertama, kebidahan dalam pokok ibadah. Para ulama menyebut bid'ah ini dengan sebutan bid'ah haqiqiyah. Dalam bentuk apa? Bi ay yuhditsa ibadatan laisa laha aslun fi syar'. Mengadakan jenis ibadah yang tidak ada asalnya di dalam syariat. Apapun bentuknya, pokoknya syariat tidak ada dari sononya. Seperti apa contohnya? Seperti perayaan hari-hari besar di zaman Nabi dan para sahabat itu tidak pernah diadakan apapun itu. Atau umpamanya mengadakan tata cara sholat yang tidak ada contohnya dari Nabi, atau saum dengan cara ketentuan yang tidak disyariatkan. Saumnya umpamanya dihitung waktu. Yang penting 13 jam. Waktunya dari kapan sampai kapan bebas. Enggak, ketetapannya dari mulai fajar menyingsing sampai matahari terbenam, maghrib. Dari mulai subuh sampai maghrib, berapa jam pun, dan setiap negara berbeda-beda. Kalau di Indonesia perbedaannya nggak begitu jauh, musim apapun paling berbeda setengah jam, 1 jam lah. Musim kemarau ataupun musim hujan nggak jauh berbeda. Tapi kalau negara-negara yang di utara atau di selatan banget yang mengalami 4 musim. Musim panas, musim gugur, musim dingin, musim spring itu apa? Semi. Itu perbedaannya bisa jauh. Di musim panas saumnya bisa panjang. Mulai jam 2 dini hari, bukanya jam 10. 20 jam. Kalau musim panas di negara tertentu. Ada lagi kalau di musim dingin enak. Salat subuh mulai jam 6:30 atau jam 7. Nanti jam 4, setengah 5 sudah buka. Bekas sahur juga masih kenyang, ini sudah buka lagi. Berdasarkan hal itulah maka tidak boleh menetapkan saum, waktu saum berdasarkan lamanya jam atau menit atau yang sejenisnya, enggak. Jadi
bid'ah hakikiyah melakukan ibadah yang sama sekali tidak ada contohnya. Tidak ada ibadah di zaman Nabi yang berupa perayaan hari apapun, kecuali hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Selain itu tidak ada. Itu pun tata cara perayaannya baku, sholat, takbir, menyembelih ketika Idul Adha, sudah. Selain itu tidak ada lagi. Itu yang pertama. Jenis yang kedua, ma yakunu fi ziyadati 'ala al-ibadatil masyru'ah. Kama law zada rak'atan khamisah fi sholati dhuhr awil asar mathalan. Kedua, kebid'ahan berupa tambahan terhadap ibadah yang disyariatkan. Seperti umpamanya menambah sholat, jumlah rakaat sholat. Subuh yang asalnya 2 jadi 3. Maghrib yang asalnya 3 jadi 4. Zuhur, asar, isya yang tadinya 4 menjadi 5. Atau ditukar. Udah aja subuh yang masih segar 4 rakaat. Asar dan isya yang lagi lemes-lemesnya jadi 2 rakaat. Menambah atau mengurang, ini pun termasuk kebid'ahan. Sekalipun isinya bagus. Sama umpamanya dengan yang tadi, yang pertama melakukan jenis ibadah yang tidak ada contoh, isinya bagus. Perayaan, apa bentuk perayaan tersebut? Isinya baca Al-Quran, isinya sholawatan, isinya zikir, isinya doa. Bagus nggak isinya semua? Bagus. Siapa bilang salawat kepada Nabi SAW nggak bagus? Sangat bagus. Diperintahkan. Siapa bilang baca Al-Quran nggak bagus? Bagus. Siapa bilang zikir dan berdoa tidak bagus? Bagus. Tapi walaupun bagus, kalau Nabi dan para sahabat tidak melakukan, ya janganlah kita lakukan. Sama dengan menambah rakaat sholat. Rakaat yang ditambahkan semua isinya bagus, nggak ada keburukan. Apakah dalam rakaat yang ditambahkan rakaat ketiga pada sholat subuh, harusnya 2 ditambah yang ketiga, ada keburukan nggak? Nyanyi-nyanyi, joget-joget, nggak ada. Umpamanya ketika sholatnya mengumpat, melaknat orang soleh, melaknat para sahabat, melaknat sesama mukmin, ada nggak? Nggak ada. Walaupun isinya bagus, nggak boleh untuk dilakukan. Ini yang kedua. Jenis yang ketiga, ma yakunu fi sifati ada'il ibadah bi ayyu addiyaha ala sifatin ghaira masyru'ah. Kebid'ahan jenis ketiga dalam sifat atau tata cara pelaksanaan ibadah dengan cara melaksanakan ibadah dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Contohnya ka'ada'il adhkaril masyru'ah bi aswatin jama'iyah mutrabah wa katashdidi 'ala nafsi fil ibadah ila haddin yakhruju an sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya melakukan ibadah atau zikir-zikir yang disyariatkan, tapi dengan cara umpamanya yang tidak dicontohkan. Berjamaah secara kur, atau dengan ditambah alat-alat musik, biar lebih syahdu, biar lebih kondusif, biar lebih terkondisi suasananya sesuai dengan yang kita inginkan sampai nangis-nangis. Enggak. Itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Atau memaksa-maksakan diri dalam melakukan ibadah yang disyariatkan sampai pada batasan yang keluar dari contoh Nabi SAW. Seperti umpamanya saum nggak buka-buka, saumnya disyariatkan tapi nggak buka-buka. Siap saum terus tiap hari. Salat malam semalam suntuk tanpa tidur sama sekali. Kan ada tuh 3 sahabat.
datang kepada istri Nabi alaihissalam, nanya gimana sih Nabi kalau siang hari, kalau malam hari? Dijawab, kalau malam hari beliau tidur, lalu bangun untuk sholat. Kalau siang hari ya kadang saum sunat, kadang tidak. Wa kana fi mihnati ahli, dan beliau suka bantu-bantu istrinya, nyapu atau beres-beres. Yang jelas Nabi SAW tidak pernah ngepel. Karena rumahnya tidak dengan lantai seperti di zaman kita sekarang. Kalau nyapu mungkin ada alat sapu tersendiri. Memunguti apa sampah-sampahnya, menambal apa pakaian yang robek dan seterusnya. Dilakukan sendiri. 3 sahabat ini menganggap enteng ternyata amalan sehari-hari Nabi SAW. Lalu yang seorang menyatakan, saya semalaman gak akan pernah tidur, sholat semalam suntuk. Kalau Nabi ada tidurnya. Ingin melebihi amalan Nabi SAW. Yang kedua, saya setiap hari saum, gak akan pernah tidak saum. Kalau Nabi kadang saum, kadang tidak. Yang ketiganya menyatakan, saya gak akan nikah. Nikah mah punya istri mah ribet, harus bantu-bantu istrinya. Semuanya dengan niat bagus. Niatnya ingin ibadah lebih baik daripada yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sampai itu berita ini kepada Nabi SAW dipanggil. Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kaliankah yang berkata begini, begini dan begini? Fa wallahi ana akhsyakum lillah wa atqakum lillah. Demi Allah, aku ini paling takut kepada Allah dibanding kalian, lebih bertakwa kepada Allah dibanding kalian. Tapi kalau malam hari aku sholat, aku pun tidur. Siang hari aku saum, kadang-kadang aku tidak saum. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku menikahi beberapa wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggak suka kepada sunnahku? Sunnah malam hari tidur dan sholat. Siangnya saum, kadang-kadang tidak, dan menikah. Itu bukan umatku kalau yang enggak suka kepada semua itu. Padahal 3 orang sahabat itu melakukan ibadah yang disyariatkan. Tahajud disyariatkan. Saum sunnah siang hari disyariatkan. Tapi kadarnya melebihi yang dicontohkan. Tidak diakui oleh Nabi SAW sebagai umatnya. Inilah jenis kebidahan yang ketiga dalam cara melaksanakan ibadah yang disyariatkan. Keempat, ma yakunu bitakhsisi waqtin lil ibadatil masyru'ah lam yukhassishu asyar. Keempat, mengkhususkan waktu untuk melakukan ibadah yang disyariatkan dengan pengkhususan yang tidak ditetapkan syariat. Oh, malam tertentu tuh. Contohnya umpamanya seperti melakukan ibadah khusus, baik malamnya sholat, siangnya saum di pertengahan bulan Sya'ban, yang kita kenal dengan sebutan apa? Nisfu Sya'ban. Itu waktu tertentu yang dianggap spesial untuk ibadah. Padahal syariat tidak menetapkannya. Adapun bahwa pertengahan bulan Sya'ban adalah waktu yang mulia, ya betul diakui oleh sebagian ulama. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Tapi sebatas yang menyatakan bahwa waktu itu waktu yang utama, waktu yang agung. Tapi Nabi SAW tidak mensyariatkan ibadah khusus di malam itu. Sama dengan tahajud biasa. Seperti itulah. Oleh karena itulah maka menetapkan ibadah di waktu tertentu yang dianggap mulia, yang dianggap istimewa,
Padahal syariat tidak mengistimewakan waktu tersebut. Ini membutuhkan kepada dalil yang khusus. Inilah 4 jenis bid'ah dalam ibadah. Bagaimana hukum kebid'ahan di dalam agama ini dari keempat jenis tadi? Berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Dalam agama ya, bukan dalam urusan dunia loh. Dalam urusan dunia bagus berkreasi, selama itu manfaat dan tidak madarat. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama, sebab segala perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Nabi SAW pun menyatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa rad. Siapa orang yang mengada-adakan dalam urusan kami amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu semua tertolak. Hadis ini menunjukkan bahwa segala perkara yang baru diada-adakan dalam agama adalah bid'ah dan setiap kebid'ahan sesat tertolak, dan ini mencakup bid'ah dalam ibadah ataupun dalam masalah i'tiqad. Apakah pelaku kebid'ahan ini murtad, keluar dari Islam, kufur? Tentu saja tidak. Pengharaman kebid'ahan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar penyimpangan dari kebid'ahan itu sendiri. Ada kebid'ahan yang bisa terjerumus ke dalam kufur, syirik ada. Seperti contohnya apa? Tawaf di kuburan orang yang dianggap soleh atau betul-betul soleh. Tawaf dalam rangka taqarrub kepada penghuni kubur. Menyajikan, menyembelih, nazar untuk penghuni kubur, berdoa kepada penghuni kubur. Istighatsah itu minta pertolongan agar dilepaskan dari keburukan dan kesulitan. Tapi mintanya itu bukan kepada Allah, tapi kepada penghuni kubur. Itu bisa terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Karena ibadah kepada selain Allah. Tawaf itu ibadah. Tawaf itu taqarrub kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada makhluk. Walaupun makhluk itu orang soleh yang benar-benar soleh. Menyembelih harus untuk Allah, bukan untuk orang. Sesoleh apapun orang itu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan olehmu, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, hidup matiku semua untuk Allah. Atau ruku dan sujud kepada selain Allah, kepada kuburan umpamanya, walaupun kuburan Nabi, walaupun kuburan orang soleh, itu kebid'ahan yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan syirik. Ada lagi kebid'ahan yang tidak syirik tapi menjadi wasilah perantara menuju perbuatan syirik. Seperti membangun bangunan masjid di atas kuburan. Itu bukan syirik, tapi bisa menjerumuskan orang kepada perbuatan syirik. Salat dan berdoa di samping kuburan, itu bukan perbuatan syirik, tapi bisa menjadi perantara untuk masuk terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Ada lagi kebid'ahan yang berupa kefasikan secara i'tikad seperti bid'ah Khawarij dan Qadariyah serta Murji'ah.
Khawarij ini bahaya. Khawarij inilah yang menjadi sumber lahirnya aksi terorisme. Karena apa? Karena mengkafirkan orang. Kalau kalangan Ahlus Sunnah menganggap orang yang berdosa besar itu, baik dia itu pemabuk, penjudi, pezina, pembunuh, perampok, termasuk pelaku kebid'ahan, mereka tetap muslim. Haram darahnya, haram hartanya, nggak boleh dibunuh. Jangankan dibunuh, disakiti juga nggak boleh. Tapi harus didakwahi. Kalau Khawarij menganggap kafir, boleh tuh halal darahnya dibunuh dan hartanya boleh dirampas. Itu Khawarij. Itu kefasikan. Dan itu berbahaya. Lahirlah pemboman yang dilakukan oleh kalangan Khawarij. Dan kita adalah orang-orang yang anti kepada Khawarij dan pemikiran. Kita mah atuh jangankan sampai ngebom, ngebunuh, jangan. Kita mah umpama menyakiti tetangga secara lisan, walaupun tetangga tersebut umpamanya kafir, disakiti secara lisan haram bagi kita. Apalagi sesama muslim, walaupun muslim itu umpamanya muslim yang ahlul kabair, pelaku dosa besar, tukang judi, tukang zina, tukang mabuk, nggak boleh kita sakiti, nggak boleh kita ganggu. Harus didakwahi, iya. Kalau ternyata didakwahi dengan cara yang baik, mereka sakit hati, itu urusan mereka. Kita tidak bermaksud menyakiti. Mendakwahi, mengingatkan, saudaraku, zina itu haram, saudaraku, mabuk judi itu haram, jauhi. Lalu dia tersinggung, urusan dia itu mah. Dia tersakiti dengan ucapan dan dakwah kita. Kita nggak salah, amar ma'ruf nahi munkar, selama caranya baik. Kecuali kalau caranya kasar, hei penjudi, kamu calon ahli neraka tuh, hina kali. Ya itu mah dosa kitanya. Karena itu mah bukan mengajak, bukan mendakwahi, tapi betul-betul hanya ingin menyakiti perasaannya. Bukan gitu cara dakwah. Jadi ahli maksiat nggak boleh disakiti. Kalau dia tetangga kita, kalau dia itu umpamanya kenal dengan kita, dakwahi dengan cara yang ma'ruf. Orang kafir bertetangga dengan kita, jangan disakiti, jangan diganggu, jangan dihina, dicela. Dakwahi dengan cara yang baik. Prinsip kita begitu. Menyakitinya haram, dosa. Apalagi merampas hartanya, apalagi mengalirkan darahnya, membunuh, menghabisi nyawanya, hal lebih haram lagi. Tuh prinsip kita begitu tuh. Makanya kalau kita disebut sebagai bibit-bibit terlahirnya terorisme, itu orang nggak ngerti tentang akidah dan keyakinan kita. Sentimen aja itu. Karena merasa banyak dikritisi oleh kita, dendam pribadi, lalu nuduh tanpa bukti. Hanya pelampiasan emosi dan kekesalan kepada orang yang berseberangan keyakinan atau pendapatnya dengan dia, gitu. Kalau kita yang berseberangan, yang berbeda pendapat, selama perbedaan pendapat itu ada dari sononya, kita hormati, kita hargai. Tapi kita menjelaskan inilah yang benar secara ilmiah, ya itu mah tanggung jawab ilmiah yang harus dilakukan. Itulah beberapa jenis kebid'ahan dengan hukum-hukumnya. Ada yang memang sampai menjerumuskan kepada kekufuran atau perbuatan syirik. Ada yang hanya sekedar wasilah perantara menuju syirik. Ada yang hanya sekedar kefasikan. Dan ada yang sekedar maksiat. Ada nggak bid'ah yang hanya sekedar maksiat? Ada. Contohnya umpamanya seperti tabatul. Tabatul itu menjomlo seumur hidup dan berkeyakinan menganggap menjomlo itu lebih baik. Laku? Ya laku, kalau mau nikah bisa, antri itu orang. Tapi enggak gitu.
Kenapa? Takut mengganggu ibadah. Saya ingin fokus ibadah kepada Allah SWT. Kalau punya istri harus mencari nafkah, harus merhatikan, harus begini, harus belum punya anak, riweuh, mengganggu ibadah. Kalau sudah punya anak mau ke masjid, anak rewel ingin ikut, dibawa mengganggu, tidak dibawa merengek-rengek, liar. Gak mau saya punya anak, gak mau saya punya istri. Khusus ingin ibadah kepada Allah. Akhirnya tabattul. Itu maksiat. Tidak diakui oleh Nabi SAW. Nabi menyatakan, ana tazawwajun nisa, an nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa yang gak suka kepada sunnahku berupa nikah ini, dia bukan umatku. Walaupun tujuannya bagus, niatnya bagus, ingin ibadah. Tapi kenapa ada ulama yang hebat sampai nggak nikah? Imam An-Nawawi rahimahullah seumur hidupnya membujang. Syekhul Islam Ibn Taimiyah seumur hidupnya membujang. Apakah termasuk ditolak bukan masuk umat Nabi SAW? Dijawab oleh para ulama, enggak, karena mereka mah tidak anti. Tidak benci kepada pernikahan. Kenapa tidak nikah? Kondisional. Kalau Syekhul Islam Ibn Taimiyah waktunya habis untuk ilmu, untuk dakwah, untuk jihad sampai di penjara dan meninggalnya pun di penjara. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala waktunya habis untuk ilmu dan dakwah. Bukan tidak suka kepada pernikahan. Mereka menganggap sunnah terhadap pernikahan. Ini itikad tabattul, menjomblo seumur hidup lebih baik karena lebih fokus ibadah. Itu yang tidak boleh. Inilah beberapa jenis-jenis kebid'ahan beserta hukum-hukumnya yang kita kategorikan menjadi beberapa jenis. Ada yang memang bisa menjerumuskan pelakunya kepada kekufuran dan syirik. Ada yang hanya sekadar wasilah tapi tidak sampai kepada syirik. Ada yang merupakan kebid'ahan yang maksiat dan seterusnya dan seterusnya. Timbul pertanyaan, adakah bid'ah tapi dianggap baik? Pertama, kalau ada bid'ah baik maka itu adalah kebid'ahan dalam perkara dunia, ya itu baik. Adanya sains, adanya teknologi, adanya internet, adanya TV, adanya radio, adanya pesawat terbang dan seterusnya, ya itu kalau mau disebut bid'ah itulah bid'ah hasanah. Dan itu tidak terlarang, itu bagus. Adapun dalam perkara agama, Nabi SAW menyatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu dhalalah. Walaupun isinya baik, isinya bagus. Tidak semua yang bagus kalau dilakukan di waktu tertentu menjadi bagus pula, enggak. Ada upaya yang bagus tapi haram dilakukan di waktu-waktu tertentu. Contohnya sholat. Bagus nggak sholat? Super bagus. Tapi saat-saat tertentu dilarang. Pas matahari di tengah-tengah, pas matahari terbit, pas matahari terbenam, haram. Ba'da sholat subuh, ba'da asar, haram. Tidak boleh, dilarang. Itu nas yang jelas. Dalam perkara dunia saja, tidak semua yang baik pula ditempatkan secara sembrono. Contoh umpamanya makanan. Dalam hal makanan, umpamanya sambal, orang banyak suka sambal. Selain rasanya memberi sensasi yang spesial, ya, bermanfaat bagi tubuh. Konon katanya membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Sambal bagus baik. Apakah setiap makanan bagus untuk dicampuri sambal? Ya enggak. Ya, bubur kacang hijau yang manis, kolak yang manis. Ini sambal bagus campur, bagus enggak? Ya enggak lah. Ya.
Demikian juga umpamanya penyedap rasa yang alami, ya bukan kimia. Umpamanya kaldu ayam, kaldu sapi yang murni benar. Ya vitamin, ya protein, ya ada beberapa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, ya rasanya enak. Apakah semua makanan bagus gak dicampur itu? Ya enggak lah. Sirup dia pakai penyedap makanan. Tuh gak karu-karuan, ya enggak. Demikian juga barang. Kulkas ini manfaat bagus, tapi kalau kulkas umpamanya disimpannya di ruang tamu umpamanya, ya enggak bagus. Atau umpamanya apa yang bagus, umpamanya dispenser bagus ya bagus, tapi kalau disimpannya di ruang, di tempat yang bukan tempatnya, ya nggak bagus juga. Dan seterusnya, itu urusan dunia, apalagi urusan agama. Oleh karena itu dalam perkara agama tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau menyatakan faqauluhu sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah min jawami'il kalim la yakhruju anhu syai' huwa aslun 'azimun min usuluddin wa huwa syabihun biqaulihi sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad fa kullu man ahdatsa syai'an wa nasabahu ila ad-din falam yakun lahu aslun min ad-din yarji'u ilaihi fa huwa dhalalatun wad-dinu bari'un minhu sawa'un fi dzalika masail i'tiqadiyah awil amal awil aqwal al-zahirah wal batinah. Berkata Al-Hafidh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, sabda Nabi SAW bahwa semua bid'ah itu sesat. Ini termasuk jawami'ul kalim, singkat tapi padat. Ini merupakan salah satu pokok yang agung dalam pokok-pokok agama. Serupa dengan sabda Nabi SAW yang menyatakan, siapa yang mengada-adakan satu urusan dalam agama kami yang bukan termasuk agama kami, maka itu tertolak. Maka semua amalan yang diada-adakan lalu dinisbatkan, diaku-aku sebagai bagian agama padahal bukan dari agama yang tidak ada rujukannya, maka ini sesat dan agama berlepas diri dari hal itu. Sama saja baik dalam perkara i'tikad, amal, ucapan baik zahir ataupun batin. Itu kata Imam Ibnu Rajab. Adapun hujjah yang dipegang oleh orang-orang yang menyatakan bahwa bid'ah hasanah itu adalah beberapa hadis. Hadisnya sahih, tapi disalahfahami. Apa sajakah hadis yang dijadikan sebagai dalil tentang adanya bid'ah hasanah tersebut? Banyak. Pertama, yang nanti diluruskan oleh para ulama. Dalil pertama ini kita akan bahas di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang waktunya sudah habis untuk menjelaskan. Tinggal waktu yang tersisa untuk bertanya jawab. Makanya dalil-dalil tentang adanya bid'ah hasanah ini beserta pelurusannya dari para ulama akan kita bahas di hari Jumat yang akan datang. Kita sekarang masuki sesi tanya jawab, dan kepada Al-Akh Al-Fadil Abu Lukman, Kak Abu Lukman asli dari Bandung asli nama ya, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa serta para netizen. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Abu Lukman. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Hatur nuhun. Alhamdulillah. Dan untuk berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Anda para pemirsa, sahabat Roja dimanapun berada bisa mengajukan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081 989 6543 atau melalui line telepon di nomor 021 823 6543. Dan kita akan angkat pertanyaan pertama Ustadz melalui pesan singkat
dari Bapak Aji di Depok ingin bertanya, Ustadz, apakah kita mendapatkan pahala ketika kita tidak mengamalkan ibadah sebelum kita mempelajari apakah ibadah itu sesuai dengan ajaran Rasulullah atau tidak? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ya, wa jazakallahu khairan fika barakallah. Pak Aji di Depok ya. Taib. Dosa enggak kalau kita belum mempelajari, belum kita amalkan? Tergantung. Apakah amalan itu sesuatu yang Allah wajibkan atas kita atau tidak? Kalau ya, Allah wajibkan atas kita, lalu kita tidak melaksanakan hanya karena belum tahu ilmunya, maka kita dosa. Seperti contoh sholat, wah saya belum mempelajari nih ilmunya, akhirnya tidak sholat. Dosa dia. Sholatlah dulu seadanya, semampunya, ikut-ikutan dulu dengan orang, berjamaah di masjid nggak masalah, semampunya. Ya faham apa enggak tahu apa enggak belum hafal Al-Fatihah, apa saja zikir yang kita bisa, takbir apa tahlil apa tasbih apa hamdalah atau yang sejenisnya, silakan semampunya dulu. Saum wajib sama Ramadan umpamanya, kita belum tahu ilmu, ikut-ikutan dulu semampu yang kita bisa ya. Kalau amalan tersebut adalah amalan yang memang difardukan, diwajibkan secara ain, secara ayan, secara individual kepada kita, maka dosa kalau kita tidak melaksanakan hanya karena belum tahu ilmunya. Adapun kalau selain itu, umpamanya amalan-amalan yang sunnah hukumnya, lalu kita tidak dulu melaksanakan hanya karena kita belum tahu tata caranya, ya jangan dilaksanakan. Belajar, umpamanya kita mau umrah hukumnya sunnah umpamanya, tapi belum tahu caranya, maka itu luang waktunya. Tidak harus hari ini, bisa minggu depan, bisa bulan depan. Setelah kita siap segala-galanya, kita pelajari dulu, ada bimbingan manasik dengan ustadz pembimbing, teorinya diterangkan, gambarannya dipraktekkan terlebih dahulu di tempatnya. Nanti pada waktu pelaksanaannya, baik haji ataupun umrah, dibimbing langsung, tinggal mengikuti. Ya, itu harus dipelajari terlebih dahulu. Kita umpamanya baru masuk Islam sebelum Ramadan tiba, kita ingin sholat, tapi belum tahu tata cara sholat, belum dipelajari. Ikut-ikutan dulu. Mau mengamalkan saum sunnah sebelum Ramadan tiba, ya nanya dulu, ada waktu untuk mempelajarinya. Maka kalau untuk amalan-amalan yang sunnah, menunda amalan sunnah untuk mempelajari kaifiyat tata caranya, maka tidak apa-apa. Adapun untuk perkara yang fardu, maka laksanakan semampu yang kita bisa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk yang berikutnya kita coba angkat pertanyaan melalui line telepon di 021 823 6543. Dan kami harapkan untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi dan radio monitornya. Kami persilahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Ini Dasuki di Sekayu. Di Sekayu. Masya Allah. Sekayu Sumatera Selatan Bapak? Sumatera Selatan ya Pak. Iya, baik. Silakan Bapak. Ini Pak, saya mau bertanya Pak. Ini Pak Ustaz, saya bertanya. Silakan. Iya, silakan. Ya, bagaimana kalau kita mau ngariung gitu, orang mau tahlilan gitu. Kita kan kita mau ngariung gitu, orang mau tahlilan gitu. Ini Mohon maaf Bapak, tampaknya televisinya dikecilkan terlebih dahulu supaya lebih jelas suaranya. Bapak cukup mendengarkan lewat pesawat telepon saja. ya. Ya, silakan. Iya, bahkan seandainya ini kan orang tua gitu kan, tapi
nggak sejalan sama saya gitu Pak. Tapi saya kita nggak lemah gitu sama dia. Jadi ya, kita nggak tahu ke masjid udah sholat isya kan biasanya tahlilan. Tapi kitanya diem aja gitu Pak, nggak ikut-ikutan. Bagaimana hukumnya Pak? Ingat biasa Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ya, Bapak di Sekayu, Sumatera Selatan. Barakallahu fiik. Kasus ini dengan berbagai macam jenisnya. Pokoknya seluruh acara ritual yang dianggap bagian dari agama padahal bukan bagian dari agama. Yang ada di masyarakat. Kadang di tengah keluarga kita sendiri. Bagaimana cara mengantisipasinya? Ini tidak instan, Pak. Pertama, dalam kehidupan keseharian kita harus menunjukkan dua hal terlebih dahulu. Sehingga orang-orang mengenal kita tentang dua hal ini. Hal yang pertama apa? Hal yang pertama adalah komitmen dan loyalitas kita kepada agama ini. Kita ini dikenal oleh orang sebagai orang yang tunduk patuh kepada syariat. Apa yang ada dalam Al-Quran dilaksanakan, apa yang dalam hadis kita kerjakan. Orang Sunda bilang fardu kalaku sunnah kalampah. Orang yang taat. Sehingga orang-orang mengenal demikian. Kita melakukan itu dengan niat lillahi ta'ala. Tulus. Tapi efeknya orang-orang melihat ini orang-orang taat. Ini yang pertama. Dan kita tidak akan pernah mentolerir apapun yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang pertama. Kedua, tunjukkan kemuliaan akhlak. Terutama dalam hal bermuamalah dengan siapapun. Terutama dengan keluarga, ke orang tua, ke adik, ke kakak, ke paman, ke tante, ke bude, ke pade, ke uak, kayak gitu ya, ke keponakan, ke tetangga. Kita dikenal sebagai orang yang ramah, orang yang peduli lingkungan, orang yang peduli sosial, orang yang suka berempati kepada penderitaan orang lain. Ada tetangga yang sakit, kita yang pertama kali menjenguk, membantunya. Ada yang meninggal, kita yang paling awal untuk mengurusnya. Ada kerja bakti, kita bukan hanya turun tenaga, tapi kita juga keluar uangnya. Kita beli umpamanya gorengan, kita beli umpamanya minuman untuk konsumsi orang yang kerja, kita ambil cangkul, kita ambil golok untuk membabat ilalang-ilalang, untuk membereskan lingkungan. Pokoknya orang mengenal kita sebagai orang yang sangat peduli kepada lingkungan dan sangat peduli kepada sesama. Nah, kalau sudah demikian, tiba-tiba ada undangan yang bersifat keagamaan. Kita tidak datang. Apapun undangan tersebut. Dan kita tidak datang itu karena faktor yang tadi kita bahas. Itu mah tidak ada syariatnya dalam agama kita. Makanya kita tidak datang. Apapun bentuknya. Maka saya yakin siapapun orangnya, keluarga kita atau tetangga kita, tidak akan mencap kita sebagai orang yang melalaikan agama, tidak akan mencap kita sebagai orang yang tidak peduli kepada tetangga, kepada lingkungan sekitar, enggak. Karena selama ini kita tunjukkan kepada orang-orang, kita orang yang paling peduli. Kita orang yang paling ramah, kita orang yang paling perhatian kepada tetangga, kepada saudara, kepada kerabat. Kita orang yang paling loyal kepada agama ini. Maka pastilah mereka akan memaklumi. Umpamanya kita selama ini dermawan ke orang-orang. Lalu ada acara. RT, RW, desa atau kelurahan mengadakan acara. Acaranya mungkin menyimpang dari agama. Mungkin berupa maksiat seperti dangdutan umpamanya.
atau mungkin ritual-ritual keagamaan yang tidak Allah syariatkan, lalu minta sumbangan ke kita. Kita dengan tegas tapi baik, punten, kita tidak ingin membantu hal itu. Silakanlah ke yang lain dengan bahasa yang baik. Apakah mereka akan mencap dasar pelit? Apakah begitu? Enggak, karena selama ini kita paling dermawan. Ada masjid kita bangun. Ada orang tetangga yang sakit kita sumbang. Ada rumah tetangga yang runtuh, kita yang paling besar sumbangannya. Ada orang-orang fakir dan miskin, kita bantu sembakonya. Ada orang yang sakit, kita bawa ke rumah sakit, kita biayai, kita antar dengan mobil kita. Orang-orang mengenal kita dermawan. Suatu saat ada acara dangdutan, minta sumbangan ke kita, kita nggak kasih. Apa mereka akan mencap pelit? Saya yakin tidak. Bisa-bisa kalau kita dikenal sebagai orang yang loyal kepada agama dan dermawan, pas mereka menggalang sumbangan, rumah kita mah dilewat. Karena mereka yakin ini nggak akan ngasih, tapi bukan pelit, tapi karena pertimbangan agama. Inilah sikap kita, respon kita, antisipasi kita. Jadi menghadapi kasus seperti itu tidak instan. Masalah baru muncul kalau selama ini kita seling mengabaikan syariat. Selama ini akhlak kita ke tetangga, ke kawan-kawan kurang begitu baik, jutek, tidak perhatian, cuek gitu ya. Akhlak kita kepada tetangga kalau lewat bermuka masam, tidak menyapa, tidak ramah. Ada tetangga yang kesulitan, kita tidak bantu. Ada orang yang sakit, kita tidak menengok gitu ya. Ada tetangga yang rumahnya rubuh, sebodoh amat. Pas kita diundang kemudian kita tidak datang, maka pasti kita dicap dengan cap-cap yang buruk. Dasar nggak perhatian, dasar nggak peduli, dasar si orang yang julid, dasar orang itu nggak tahu agama. Pasti gitu tuduhan. Karena selama ini kita menunjukkan orang yang memang begitu. Inilah ikhwan sekalian, ya, di mana saja Anda berada, apapun kasusnya. Karena kasus penyimpangan terhadap syariat tapi dianggap bagian dari syariat itu beragam. Tidak hanya tahlilan saja, tidak hanya ulang tahun saja, tidak hanya ini itu saja, tapi beragam. Nyaris setiap momen itu diritualkan dan dianggap bagian dari pelaksanaan agama ini, padahal bukan dari agama ini. Bagaimana sikap dan antisipasi kita? Enggak instan seketika per kasus, enggak. Tapi tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita, kehidupan bersosial, kehidupan bertetangga, berinteraksi dengan sesama manusia. Tunjukkan kemuliaan akhlak dan tunjukkan bahwa kita orang yang loyal kepada syariat ini. Maka insya Allah semua masalah yang mungkin muncul itu akan tereliminir dengan sendirinya, ya. Demikian Bapak tadi di Sumatera Selatan, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abu Lukman. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari Bapak Agus di Majalengka. Ingin bertanya Ustadz terkait dengan sholat sunnah isyraq Ustadz. Pertanyaannya, kalau selesai sholat subuh Ustadz, saya pulang ke rumah langsung baca Al-Quran sampai terbit matahari. Setelah itu baru sholat sunnah isyraq. Sah enggak sholatnya Ustadz dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah tidak? Mohon penjelasannya. Baik, barakallahu fiik Bapak di Majalengka ya. Iya, sholat isyraq atau kadang disebut dengan sholat syuruk atau kadang ada yang menyebut dengan sholat ghadat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan oleh seseorang setelah, ini setelah, jangan pas, setelah matahari terbit di pagi hari. Dan itu disunnahkan, pahalanya enggak tanggung-tanggung. Sama dengan orang yang melakukan pahala haji dan umroh secara sempurna. Sampai 3 kali Nabi SAW menyatakan demikian. Tapi itu diperuntukkan hanya bagi orang yang diterangkan dalam hadis.
Siapa orang yang berjamaah sholat subuh bersama imam, lalu setelah itu dia berzikir di masjid itu tentu saja sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, tunggu 10-15 menit. Kemudian dia sholat 2 rakaat, maka baginya akan diberikan pahala haji dan umrah secara sempurna. Dari sinilah kemudian para ulama mensyaratkan orang yang memperoleh pahala haji dan umrah secara sempurna adalah orang yang pertama, sholat berjamaah bersama imam di masjid. Yang kedua, tinggal diam di masjid untuk melakukan zikir sampai matahari terbit. Yang ketiga, lalu sholat 2 rakaat setelah, ini setelah ya. Jangan pas, kalau pas matahari terbit terlarang. Biarkan dulu waktu syuruk berlalu 10-15 menit. Setelah itu barulah sholat 2 rakaat. Adapun yang tidak memenuhi syarat tersebut, baik orang umpamanya sholat di rumah, atau sholat berjamaah di masjid tapi kemudian pulang ke rumah. Kalau di rumah ada kopi, sambil bikin kopi, sambil berzikir, sambil berdoa, sambil baca Al-Quran, suruput, sampai matahari terbit. Maka itu tidak memenuhi persyaratan seperti yang diterangkan dalam hadis tadi. Tetaplah berjamaah bersama imam di masjid. Setelah salam kemudian silakan wirid dengan zikir yang dicontohkan oleh Nabi SAW, berdoa. Setelah selesai wirid yang dicontohkan, selesai berdoa, silakan zikir, silakan baca Al-Quran. Sampai matahari terbit tetap tinggal dalam masjid. Kemudian setelah terbit barulah sholat 2 rakaat, maka itulah yang akan memperoleh pahala haji dan umrah secara sempurna. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kembali yang berikutnya kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari hamba Allah di Subang. Silakan. Di Subang? Iya. Baik, silakan Ibu. Saya mau bertanya Pak Ustadz, yang pertama, apakah niat karena Allah itu harus selalu diazamkan, dalam artian apa ya, harus dilafazkan gitu setiap kita beribadah atau beramal. Jadi kalau misalkan kita niat sholat kan saya sudah mengerti, tapi niat yang karena Allah itu apakah harus akan kita mau sholat nih atau mau sedekah nih, saya sedekah karena Allah nih. Jadi kalau misalkan saya lupa menyebutkan itu, ini saya niat karena Allah, jadi kayak timbul rasa was-was, apakah kita dengan apa ya, dengan ngasih ke orang lain, misalkan bersedekah gitu, kita niatkan benar-benar ikhlas tanpa ria, apakah itu sudah bisa disebutkan niat karena Allah, karena kita menjalankan ibadah, perintah atau amalan yang Allah perintahkan, itu sudah cukup gitu. Terus yang kedua, apakah orang yang berniat dari awal ria, jadi 100% ria itu masuknya sudah syirik besar, apa tetap ria yang syirik kecil gitu, yang tidak mengeluarkan dari Islam? Taib. Jazakillahu khairan Ibu penanya di Subang. Sudah Bu? Tafadhol Ustaz. Taib. Ibu yang dari Subang, hamba Allah di Subang, barakallahu fik. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah soal melafazkan keikhlasan. Ikhlas, niat itu termasuk amalan hati. Tidak ada kaitan dengan lisan. Bukan amalan lisan. Oleh karena itulah maka ikhlas tidaknya seseorang, berniat atau tidaknya seorang untuk melakukan amalan tidak dilihat dari lisannya. Apalagi seringkali antara lisan dengan hati ini berbeda. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lisan-lisan mereka apa-apa yang tidak terdapat dalam hati-hati mereka. Apa mungkin orang niatnya ria tapi lisannya saya ikhlas karena Allah?
Tapi dalam hatinya ingin dipuji, mungkin, sangat mungkin. Bertolak belakang antara lisan dengan hati. Makanya amalan hati, apapun bentuknya, baik berbentuk keikhlasan, niat, mahabbah, khauf, roja, itu adalah amalan yang hanya dilakukan oleh hati tanpa ada keterkaitan dengan lisan. Baik diucapkan atau tidak mempengaruhi. Orang yang umpamanya hatinya ria, lalu lisannya mengucapkan saya ikhlas karena Allah, tetap yang dinilai itu adalah hatinya, ya. Nah, berdasarkan hal itulah maka ikhlas tidaknya seseorang tidak perlu untuk diungkapkan secara lisan. Saya mengamalkan ini secara ikhlas karena Allah. Saya infak ikhlas karena Allah. Yang apabila tidak diucapkan seolah-olah tidak sah infaknya. Enggak seperti itu. Tidak ada satupun keterangan ya yang menyatakan wajib atau harus untuk diungkapkan. Ketika Nabi SAW khutbah pada waktu Id di shaf laki-laki, setelah itu kemudian beliau berjalan ke hadapan shaf wanita, diikuti oleh Bilal. Beliau menyuruh wanita untuk bertakwa kepada Allah, takut kepada neraka, mengingatkan bahwa kebanyakan neraka itu adalah para wanita, lalu menyuruh bersedekah. Para wanita saat itu ada yang membuka gelangnya, cincinnya, kalungnya dan lemparkan ke baju Bilal yang dibentangkan. Apakah mereka semuanya serentak mengatakan saya infak sedekah ikhlas karena Allah? Sama sekali tidak. Berdasarkan hal itulah maka tak ada orang yang tahu ikhlas tidaknya seorang kecuali dia dengan Allah. Kalau diucapkan nanti orang tahu. Jangankan niat ikhlasnya, infaknya pun orang tidak tahu. Sampai salah satu di antara 7 golongan orang yang akan memperoleh naungan di akhirat, di bawah arsy Allah, di padang mahsyar. Salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin. Seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu dia sembunyikan, dia rahasiakan. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Saking ikhlasnya. Apalagi dilisankan, enggak sama sekali. Berdasarkan hal itulah maka keikhlasan tidak perlu untuk dilisankan, dilafadzkan secara lisan, dan niat untuk mengamalkan amalan apapun tidak disyariatkan untuk dilafadzkan secara lisan apapun bentuk dari amalan tersebut. Adapun haji dan umrah mengatakan labbaik Allahumma umratan atau hajjan umpamanya, itu dilafadzkan secara keras, itu bukanlah niat. Niatnya tetap dalam hati. Itu lafadz talbiyah, bukan melafadzkan niat haji atau niat umroh yang dilakukan di miqat. Miqat itu tempat awal memulai ibadah umroh. Kalau orang Madinah ya miqatnya, atau orang Indonesia yang melalui Madinah ya miqatnya di Bir Ali atau di Dzul Hulaifah. Nah, di sana kita melafazkan talbiyah dengan mengatakan labbaik Allahumma umratan. Itu bukan niat, itu talbiyah. Bukan mendalili melafazkan niat dengan talbiyah, bukan. Itu talbiyah, niat beda lagi, ya. Jadi berdasarkan hal itulah maka baik niat ataupun keikhlasan tidak perlu dilafadzkan secara lisan. Allah Maha tahu terhadap isi semua manusia. Allah tahu mana yang ikhlas, mana yang riya, mana yang sum'ah, mana yang ujub, mana yang takabur. Allah tahu, ya. Inilah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua. Apa tadi ya, lupa lagi ya. Nanti kalau ingat di ini, atau Abu Lukman bisa mengingatkan pertanyaan kedua. Kalau sama-sama lupa. Pertanyaan kedua Ustadz, ya. Dari ibu penanya di Subang terkait amal yang dari awal niatnya sudah ria Ustadz. Apakah ini bisa jatuh ke dalam syirik besar apa syirik kecil? Taib. Pertama, ria itu syirik kecil.
pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang ahlul ma'asi, ahli maksiat. Kenapa? Karena riya itu merupakan maksiat, syirik kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya, tidak termasuk syirik besar. Syirik besar contohnya apa? Contohnya beribadah kepada selain Allah, ruku dan sujud kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Itu adalah syirik besar. Adapun riya, sum'ah, takabur, kemudian ujub, itu termasuk syirik kecil, ya, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, sekarang bagaimana kalau orang dari awal niatnya riya, umpamanya mau sholat, dia sholat karena riya ingin dilihat, umpamanya tadinya dia tidak akan sholat, nongkrong aja di masjid, ternyata ada calon mertua, akhirnya dia berwudu, dia sholat dengan niat ingin dilihat oleh calon mertua, takut di PHK, takut di cancel statusnya sebagai calon menantu. Akhirnya dia sholat murni karena ingin dilihat oleh calon mertua. Dosa apa tidak? Ya dosa, besar dosanya, ya. Takbir dalam rangka riya, dikeraskan Allahu Akbar, kemudian dia sedekap. Tapi ketika membaca Al-Fatihah, mungkin hidayah Allah turun. Aduh, saya sudah salah niat. Saya sudah niat sholat karena riya, ini tahu dosa besar. Akhirnya dia rubah niatnya. Menjadi ikhlas karena Allah, nggak peduli terhadap mertua sebodoh amat. Mau jadi mau tidak diangkat menjadi menantu. Pokoknya saya sholat ini murni lillah karena Allah Azza wa Jalla. Boleh nggak? Bukan boleh, memang harus begitu. Kalau muncul riya di dalam hati kita dalam melakukan suatu amalan, maka amalan itu tidak harus dibatalkan dan diulang dari awal. Lanjutkan tapi luruskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dari awal sampai akhir murni riya, maka dia tetap muslim, tidak keluar dari Islam, tidak murtad, tapi muslim yang ahlul kabair atau pelaku dosa besar, ya. Ya, nampaknya cukup ya sore ini, sampai di sini saja. Insyaallah kita akan berjumpa kembali melanjutkan materi ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.